Selamat malam pemirsa. Pada malam ini kita mendapat kehormatan untuk bisa mewawancarai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya, terima kasih diberikan waktu. Saya tahu banyak sekali kesibukannya, dan juga pertanyaannya adalah banyak sekali masalah yang kelihatannya diurus dan harus diurus. Jadi saya ingin menanyakan banyak hal ya Pak Menteri ya. Yang pertama saya ingin tanya soal yang di bea cukai ini. Pak Menteri sudah ke beberapa tempat, ada di Tanjung Priok, ada ekspor fiktif yang ditemukan, kemudian juga ada di beberapa tempat soal misinvoicing itu, Pak Purbaya, over invoicing. Strategi persisnya Pak untuk mengembalikan pendapatan negara yang hilang itu seperti apa Pak? Oh, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab rasa penasaran Anda tentang isi kepala saya mau ngapain ke depan gitu kira-kira. Jadi bea cukai, bukan bea cukai yang kita kerjakan sebetulnya bukan bea cukai per se saja ya. Karena sebetulnya kita mau lindungin pasar domestik kita. Kan saya selalu bilang bahwa domestic demand kita besar, 90% dari perekonomian kita. Kalau itu 90% besar tapi dikuasain asing, saya kasih stimulus juga saya rugi. Yang untung asing yang menguasai pasar kita. Jadi saya jaga supaya pasar domestik kita betul-betul dikuasai nanti oleh pemain domestik utamanya. Jadi langkah pertama ya itu tadi, kita mengurangi sumber-sumber yang menimbulkan persaingan yang tidak fair untuk para pengusaha domestik. Tentunya ya tadi barang-barang ilegal yang masuk sini kan menimbulkan persaingan nggak fair. Apalagi yang baju-baju bekas udah di sana harganya mungkin mendekati nol karena udah bekas, udah nggak dipakai lagi, dibuang ke sini ada harganya. Mungkin sebagian orang untung, tapi dia menguasai pasar dengan harga yang nggak fair dan membuat perusahaan-perusahaan lokal nggak bisa bersaing. Akibatnya tadi perusahaan-perusahaan mereka mati, timbullah pengangguran. Jadi saya sebetulnya tujuan utamanya adalah menjaga pasar domestik supaya orang kita yang main, produsen kita yang bermain di situ dan menciptakan lapangan kerja sehingga orang-orang kita bisa bekerja dengan lebih baik, pendapatnya lebih tinggi dan bisa makin makmur lah mereka. Itu termasuk juga yang Anda lakukan Pak Menteri waktu melihat rokok ya, kan ada rokok ilegal itu soal cukai untuk negara ini, itu seperti apa Pak temuannya Pak? Jadi utamanya tadi kan ada perdebatan cukai rokok dinaikin apa enggak. Ada yang bilang harusnya dinaikin karena kita harus membunuh industri rokok kira-kira gitu, mengurangi jumlah perokok lah kira-kira. Kesehatan itu ya. Katanya seperti itu. Tapi setelah saya lihat loh, cukainya udah tinggi banget 57, kalau dengan PPh segala macam sampai 80-90% mereka bayar. Tapi bukan, jadi cost-nya udah tinggi. Tapi di sini banyak rokok-rokok ilegal yang membuat tadi perusahaan itu susah bersaing, udah harganya mahal, ada harga barang yang lebih murah sehingga dia mati pelan-pelan. Tapi tujuan utamanya yang kesehatan tadi nggak kecapai. Kalau gitu caranya untuk sementara ya udah saya amankan aja pasarnya, saya biarkan mereka hidup supaya tenaga kerjanya tetap bekerja di sektor itu, dan yang asing-asing yang gelap-gelap itu saya matikan. Jadi dalam jangka pendek saya pikir tidak bisa kita menekan jumlah perokok tanpa kebijakan yang jelas ke depan seperti apa. Daripada orang asing yang untung ya bisa biarkan aja domestik yang untung dulu untuk sementara. Iya, untuk saat ini ya. Kalau melihat hasil temuan-temuan itu Pak Menteri, soal misinvoicing tadi cukai juga rokok, sampai saat kita bicara ini Pak, apa ada progres ya Pak? Oh, setiap hari, setiap minggu ada penangkapan pemain rokok ilegal, bukan barang-barang rokok ilegal itu, entah di pelabuhan, di jalan-jalan juga banyak yang ditangkap. Mungkin ada tadi laporan berapa juta batang, 2 juta batang, 3 juta batang, itu terus-terusan, jadi kita nggak berhenti. Saya harapkan dan kita nggak akan berhenti terus ke depan sampai betul-betul bersih dari pemain-pemain itu. Mungkin sebagian pemain masih bersembunyi atau ada yang berkolusi dengan pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, tapi saya monitor terus dan saya periksa terus siapa yang terlibat. Yang jelas itu nggak akan berhenti, dan nanti kalau yang terlibat pasti akan kena sanksi. Di pelabuhan juga sama, kita suka dengarkan under invoicing. Saya sekali-sekali kemarin ke Tanjung Perak, Surabaya,
dikasihlah 1 kontainer yang udah dipilih katanya harusnya aman kata para pemain itu. Saya dengar dari sumber lain ya. Tak mungkin menteri tahu apa-apa, harusnya akan loss. Emang jumlah barangnya seragam, uniform, beratnya tetap pas, jumlahnya pas, tapi harganya beda. Dia nggak duga saya bisa lihat itu, bisa double check dengan harga di marketplace. Jadi emang terlalu rendah sekali harganya. Saya bukan ahli barang itu, tapi di situ dibilang $5 sampai $7, hampir 100 ribuan lah. Di pasar mungkin yang paling murah, kalau di pasar di situ yang saya murah 1,5 sampai 2 juta, yang agak mahal, yang mahal 45 sampai 50 juta ada. Beda sekali ya. Jadi ada under influence seperti itu. Jadi kita kejar. Jadi abis itu kita kasih warning ke pengimpornya. Saya suruh periksa selain barang ini barang mana aja yang dia impor, periksa semuanya. Nanti kita track ke belakang seperti apa, dan saya kasih warning ke mereka ke depan jangan coba-coba lagi. Kalau coba-coba lagi kita tutup, kita freeze, udah kita merahkan lah semua impor dari perusahaan tersebut. Tujuannya supaya ke depan mereka bermain dengan lebih baik dan mematuhi peraturan yang udah ada, supaya nggak ada yang dirugikan. Iya, ketegasan-pentegasan dan semua upaya yang dilakukan Menteri Keuangan ini, Pak Purbaya, itu kan untuk meningkatkan penerimaan negara ya. Di beberapa kali Anda menyatakan bahwa tax ratio di tahun ini itu diupayakan bisa di atas 10% dan terus naik sampai tahun 2029. Strateginya itu bagaimana? Jadi tadi bukan hanya untuk menaikkan tax ratio, yang saya kerjakan adalah utamanya mengamankan pasar domestik untuk pemain domestik, supaya private sector kita bisa tumbuh. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, ketika ekonomi didrive oleh private sector, tax ratio-nya bisa lebih tinggi 1% dibanding normal, dibanding ketika keadaan ekonomi didorong oleh sektor pemerintah. Jadi kalau saya hidupkan di sektor swasta lagi, otomatis tax ratio saya akan naik 0,5 sampai 1% tanpa effort berlebihan. Ceteris paribus kalau kata ekonom. Dari itu saya udah cukup bagus tuh. Mungkin tahun depan bisa dapat 100 sampai 200 triliun. Dari itu aja, dari perbaikan tax ratio. Kalau private sector yang tumbuh. Jadi strategi saya seperti ngaco nutup ini enggak. Saya tutup semuanya market supaya domestic player bisa bermain, private sectornya hidup, bunga diturunkan, uang digelontorkan ke sistem, sehingga mereka lebih berkontribusi ke ekonomi dan ke pengumpulan pajak. Untung saya banyak. Oke. Soal pajak, Pak, ini juga menjadi pertanyaan. Ingin tahu progres, Pak, soal Cortex itu, Pak Menteri. Kan Cortex ini per Januari 2026 akan dipakai penuh ya, Pak. Bagaimana itu kesiapannya? Karena sempat juga dikatakan bahwa ada yang harus diperbaiki di sistem itu, dan kira-kira bagaimana efeknya untuk mencapai target pajak tahun ini dan tahun depan, Pak? Waktu saya datang ke sini, Cortex agak berantakan ya kelihatannya ya. Saya pernah coba juga muter-muter, masuk keluar lagi. Saya suruh teman-teman saya dari luar ngetes sama juga. Dan cyber security-nya juga jelek. Dari 100 nilainya cuma 30, artinya gampang dibawa orang itu. Dan saya juga sudah nemukan beberapa orang nawarin data Cortex, data yang wajib pajak di luar waktu itu ya. Tapi langkah pertama kita perbaikin cyber security-nya, keamanan cybernya. Sekarang nilainya udah 95 dari 100, jadi udah makin susah ditembus. Kemarin katanya ada yang bisa nembus, tapi itu rupanya dia masuk ke tempat yang lain, jadi kesasar. Jadi sudah cukup baik ini cyber security kita. Mungkin saya udah panggil juga beberapa hacker untuk ikut ngetes. Mereka bilang udah membaik. Mungkin nggak lama lagi udah 100 ini dari sisi cyber security-nya. Nah, habis itu kan ada beberapa layer tuh di Cortex itu. Layer yang dengan interface dengan nasabah Anda, pembayar pajak, habis ini di tengahnya, sama lapisan aplikasi di bawahnya. Yang 1 sama 2 udah kita betulin, yang bawah belum semuanya kita bisa betulin karena rupanya source code-nya masih dipegang oleh kontraktornya, vendornya. Dia akan diserahkan ke kita 15 Desember, tapi saya coba percepat sehingga kita bisa perbaiki itu dengan baik, dengan cepat. Tapi sekarang kalau kita lihat Cortex sudah nggak muter-muter lagi tuh, udah banyak lebih baiknya dibanding sebelumnya. Jadi harusnya sih kalau saya tanya tim saya, begitu dikasih ke mereka source code-nya,
2 minggu udah selesai katanya. Jadi aman ya? Jadi harusnya aman. Dan yang ngerjain orang kita sendiri. Jadi orang kita jago-jago, jangan underestimate orang Indonesia. Tinggal kasih kesempatan aja. Dan kita juga pakai beberapa orang yang sudah berpengalaman di dunia di programming itu. Ada yang udah 15 tahun, 20 tahun di company yang betul-betul mapan. Jadi saya percaya dengan mereka. Korelasinya nanti ke penerimaan pajak kira-kira bagaimana Pak Target? Saya belum melihat korelasinya seperti apa, tapi yang jelas pembayaran pajak akan lebih lancar nanti. Kalau nanti let's say tahun 2026 harusnya kan akan lebih bagus, tapi bukan karena Cortex saja, tapi karena ekonominya juga akan lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Jadi keadaannya beda, pajaknya beda, tapi bukan hanya karena Cortex. Jadi kalau Anda tanya korelasinya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya korelasinya pasti positif berapa saya nggak tahu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.